Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس Fahidina azzakumullah, pada pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah banyak membahas tema-tema seputar penguasa dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah penguasa dan rakyat. Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala wa ra'ah juga membawakan beberapa bab, juga beberapa riwayat hadis yang membicarakan masalah pemerintah. Menyisakan dua bab yang juga membicarakan tentang masalah pemerintah. Maka pada pertemuan kita kali ini kita akan menuntaskan pembahasan seputar masalah hukumah menurut pandangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Kali ini yang kita angkat ialah tema legalisasi pemerintah menurut pandangan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Alhamdulillah, satu prinsip yang harus dipahami oleh kita semua. Ada beberapa aktivitas, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam pandangan Islam harus mendapatkan legalisasi dari pemerintah, harus mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Hukumnya itu dikaitkan dengan penguasa. Apabila penguasa mengizinkan, mengeluarkan perizinan resmi, maka bisa dikerjakan. Tapi kalau tidak, maka tidak disyariatkan. Di sini Al-Mu'allif hafizahullah ta'ala wa ra'ah membawakan dua kasus, dua permasalahan yang semuanya harus izin pemerintah, harus mendapatkan legalisasi pemerintah. Kita bahas satu persatu yang disebutkan oleh Mu'allif hafizahullah, lalu kita tambahkan lagi perkara-perkara lain yang kita anggap penting, yang juga diangkat dan disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan masalah ini.
hafizahullah ta'ala wa ra'ah, bab istizan wali al-amr al-muslim lil jihad wa istizan al-walidain lis-safar salih ma lam yata'ayyan. Bab meminta izin kepada penguasa muslim untuk berjihad dan meminta izin kepada kedua orang tua untuk safar yang baik selama tidak wajib ain. Dari babnya barakallahu fikum cukup jelas. Masalah yang diangkat oleh muallif adalah masalah jihad fi sabilillah. Pada saat ini beliau tegas menyatakan bahwasanya jihad itu harus meminta izin pemerintah, meminta izin penguasa, walaupun penguasa yang baik. Bila penguasa itu mengizinkan, maka masuk dalam kerangka jihadun syar'i. Tapi sebaliknya bila penguasa tidak mengizinkan, maka tidak ada syariat jihad. Kita baca riwayatnya dan kita jelaskan insyaallah. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhuma dia berkata, Ja'a rajul ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi alaihi salatu wassalam, fasta'zanahu fil jihad. Ada yang kurang? Ada hadis yang belum dibaca sebelumnya? Kayak gitu. Di dalam syarahnya ada satu hadis lagi yang diangkat. Baik, ini saya bacakan seluruhnya. Baik, fasta'zanahu fil jihad. Lalu laki-laki tadi meminta izin kepada Rasul untuk berjihad. Faqala, Rasul kemudian bertanya, Ahayyun walidat, apakah kedua orang tua kau masih hidup? Qala, dia menjawab, na'am, masih hidup ya Rasulullah. Qala, dia menyatakan, fafihima fajahid, maka hendaklah engkau berjihad pada kedua orang tua kamu. Berjihad untuk berbakti mengurusi kedua orang tua kamu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Dalam hadis ini Alhamdulillah, nas yang cukup tegas menjelaskan bahwasanya seseorang yang hendak berangkat jihad fisabilillah harus meminta izin kedua orang tua. Istizan walidain. Bila diizinkan oleh kedua orang tua, berangkat. Kalau tidak, maka tidak boleh berangkat. Riwayat ini kemudian diambil dalil oleh al-muallif terkait dengan bab di atas istizanul walidain lis-safar salih. Meminta izin kepada kedua orang tua untuk safar yang saleh, safar yang baik selama belum fardu ain. Di antara contoh safar yang baik, safar untuk jihad. Dengan riwayat ini. Termasuk safar yang baik ialah safar untuk thalabul ilm, menimba ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Harus minta izin. Diizinkan berangkat. Kalau tidak, harus tetap di rumah untuk berwalidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini untuk jihad yang fardu kifayah. Juga untuk safar-safar saleh yang belum sampai tingkatan fardu ain. Paham ya? Malam dia ta'ayyan. Kalau jihadnya fardu kifayah, wajib minta izin. Kalau safarnya safar yang fardu kifayah, apa yang di bawahnya, wajib minta izin. Ada. Tetapi kalau kemudian jihadnya jihad yang fardu ain atau safarnya safar yang saleh dan fardu ain, maka boleh berangkat walaupun tidak diizinkan oleh kedua orang tua.
Dalam fikih jihad, hukum asal yang namanya jihad fi sabilillah fardu kifayah. Dikecualikan beberapa keadaan. Yang pertama ialah idza stanfara imam. Apabila penguasa kita meminta rakyatnya untuk berjihad, istinfar, minta untuk semuanya jihad. Maka itu gerakan jihad rakyat semesta. Itu. Maka semuanya wajib jihad fardu ain yang sesuai dengan ketentuan persyaratan kemampuannya. Yang kedua ialah keadaan yang kedua ialah idza hajama al-'adl al-bilad. Apabila musuh itu sudah menyerang negerinya, menyerang wilayahnya, barakallahu itu. Jadi sudah datang musuhnya, sudah menyerang kita, barakallahu itu. Maka wajib bagi ahli bilad untuk tampil berjihad fisabilillah melawan musuh. Ada fardu ain. Yang ketiga ialah apabila seseorang itu sudah di tengah-tengah saf jihad. Sudah di tengah-tengah saf jihad, maka tidak boleh lari. Tidak boleh lari. Wajib ain bagi dia ketika itu untuk berjihad fisabilillah. Barakallahu. Kalau fardu ain maka tidak harus izin kedua orang tua. Bisa berangkat langsung walaupun orang tua menangis, walaupun orang tua histeris, walaupun tidak memberikan izin berangkat. Dikarenakan jihad yang fardu ain maslahatnya lebih besar daripada bertauhid kepada kedua orang tua. Ini jihad. Di antara contoh safar yang saleh yang fardu ain ialah safar yang saleh untuk menimba ilmu agama Allah yang fardu ain bagi dia. Ilmu itu ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah. Ilmu yang fardu ain adalah semua ilmu yang dia butuhkan untuk beribadah kepada Allah semata. Antum kepingin sholat, maka fardu ain bagi antum untuk mempelajari yang namanya salat. Antum kepingin puasa, fardu ain bagi antum untuk mempelajari yang namanya puasa. Antum kepingin haji umrah, fardu ain bagi antum untuk mempelajari haji dan umrah, manasikul haji wal umrah. Antum kepingin bisnis, apa yang harus pegang apa ini? Antum kepingin bisnis dagang, maka fardu ain bagi antum untuk mempelajari ahkamul buyu, hukum-hukum seputar jual beli dan hal-hal yang berkaitan dengannya, tentang masalah riba dan segala macamnya. Fardu ain. Kalau enggak, dosa. Demikian seterusnya. Ilmu yang harus antum pelajari untuk bisa beribadah kepada Allah dengan ilmu tersebut. Ini fardu ain. Yang fardu kifayah adalah detailnya masing-masing ilmu. Dikaji bagaimana khilafnya para ulama, pendapatnya fulan, pendapatnya alan, dalilnya apa, bantahannya bagaimana, yang rojih kayak apa dan segala macamnya. Detail ilmu itu fardu kifayah. Bagaimana? Baik. Kalau mempelajari ilmu yang fardu kifayah, wajib minta izin kepada kedua orang tua. Sebabnya sama dengan jihad tadi. Tetapi kalau belajar ilmu yang fardu ain, maka tidak dipersyaratkan meminta izin kepada kedua orang tua. Saya misalnya, apalagi kedua orang tua itu barakallahu fikum masih sehat, walafiat, kuat, dan bisa mandiri, berangkat. Satu hal yang dikecualikan oleh para ulama, pertimbangan antara orang tua dan talabul ilmi, ialah apabila orang tua itu sudah tua, renta, tidak ada yang mengurusi mereka kecuali antum, kecuali Anda. Hanya antum yang harus mengurusi orang tua tadi. Itu orang tua tidak bisa mandiri. Dalam kondisi yang seperti ini, sebagian ulama mengatakan ngurusi orang tua sambil dia belajar semampu dia,
di tempat tinggal dia, di sekitar tempat tinggal dia. Ada yang mengatakan kalau ilmunya fardhu ain berangkat. Barakallahu. Hanya itu kondisinya. Barakallahu. Ini terkait dengan masalah talabul ilmi, safar untuk talabul ilmi terkait dengan masalah izin kepada kedua orang tua. Barakallahu. Apalagi melaksanakan amalan-amalan atau aktivitas yang tidak sampai tingkatan fardu kifayah. Terkait dengan izin tadi ya. Maka menjadi aula lebih lagi barakallahu harus meminta izin kedua orang tua. Ini kalau menikahkan mereka. Barakallahu. Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Misal antum mendapatkan surat tugas, masya Allah, gitu ya. Nah, dapat surat tugas di luar daerah. Antum domisili Jogja, orang tua Jogja. Dapat surat tugas untuk berada di ujung Kalimantan sana, di ujung Sulawesi sana, di ujung Irian sana. Untuk apa itu? Perkara fardu kifayah, fardu ain, sunnah apa lain? Perkara yang mubah. Coba diam aja. Mubah. Tugas kerja. Bisa sama orang tua. Izin sama orang tua. Kepada ayahnya, kepada ibu. Minta izin. Ini dapat tugas kerja keluar daerah di ujung Papua sana. Kok kedua nggak mengizinkan antum? Tidak boleh. Harus di Jogja. Masya Allah. Gitu ya. Ini kerja ini prospek. Kalau di Jogja cuma dapat 1,5. Di sana itu, masya Allah. Yang pokoknya ada 12,5. Belum lagi yang lain-lainnya. Tidak peduli. Harus di Jogja. Bapak itu tidak merestui kamu pergi ke ujung Papua sana. Ya wes, gagalkan itu. Di sini berbakti kepada kedua orang tua wajib dan lebih diutamakan daripada urusan-urusan mubah. Tadi istizanul walidain fiha. Teman minta izin bunda, kayaknya tuh nggak pernah minta izin, sangat aja gitu. Nah, sampai di Papua, wah ini udah sampai di Papua ini, gini, lu, udah kaget. Ya, minta izin dulu. Baru nanti. Baik, satu apa ya? Kemudian di sini dalam syarahnya, bukan di matan ya, yang ada di sini di syarahnya, itu ternyata dibawakan hadis yang kedua oleh muallif dan juga disyarah dalam syarahnya muallif, dan itu yang berkaitan dengan masalah pemerintah, masalah kita. Saya bacakan aja. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Barang siapa yang mentaati aku, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Barang siapa yang durhaka kepada aku, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Wa man yuti'il amira faqad ata'ani wa man ya'sil amira faqad 'asani. Dan kalau siapa yang mentaati penguasa, maka sungguh dia telah taat kepada aku. Dan barang siapa yang bermaksiat dengan penguasa, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada aku. Belum mengatakan apa lagi kata Rasul? Wa innamal imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bih. Dan sesungguhnya penguasa itu adalah junnah, tameng, perisai. Yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bih. Musuh itu yuqatal, diperangi, min wara'ihi, di belakang tamengnya penguasa, wa yuttaqa bih, dan kita mewaspadai, takut dari musuh menggunakan tamengnya, perisainya penguasa ini. Hadza huwa syahid. Fa in amara bi taqwallahi wa adal,
lahu bidzalika ajra. Apabila dia memerintahkan ketakwaan kepada Allah dan dia berbuat adil, maka dia mendapatkan pahala. Wa in qala bi ghairihi fa inna 'alaihi minhu isra. Tapi kalau dia memerintahkan selain itu, maka sang penguasa mendapatkan dosa. Muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Muttafaqun alaih. Nah, hadis ini barakallahu yang diangkat oleh muallif untuk menjelaskan bab jihad terkait dengan masalah penguasa. Syahidnya pada kata-kata innamal imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bih. Lafaz ini dijadikan dalil oleh seluruh para ulama untuk menjelaskan bahwasanya jihadun fi sabilillah harus tahta rayatil amir, di bawah bendera penguasa. Semua urusan jihad diserahkan pada penguasa. Maka rakyat harus minta izin penguasa untuk melakukan gerakan jihad. Disebutkan dalam syarahnya, supaya bukan saya yang ngomong. Disebutkan dalam syarahnya oleh Syekh Dr. Adil Haddad hafizahullah telah membawakan sekian banyak riwayat hadis yang menjelaskan tentang fadilah jihad. Beliau mengatakan di kaunil jihad tata'allaqu bihi masalihul ummah bimajmu'iha kana an-nazaru fihi mawkulan ila al-ummah alladhina ilayhim tasrifu syu'unid daulah la ila al-afrad. Dikarenakan jihad itu berkaitan dengan kemaslahatan umat secara keseluruhan, maka urusan-urusan jihad diserahkan kepada para pemimpin-pemimpin yang mengatur negara, bukan kepada individu-individu masyarakat. Belum bawakan riwayat ini pada kata-kata innamal imamu junnatun yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bih. Belum mengatakan selain Al-Juwayni menukil dari ucapannya Al-Juwayni rahimahullah, wa ammal jihadu fawqulun ilal imam. Adapun jihad urusannya diserahkan kepada penguasa. Wa qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah menyatakan, wa amrul jihad mawqulun ilal imam wa ijtihadih wa yalzamu ar-ra'iyatu ta'atahu fima yara. Adapun urusan jihad diserahkan sepenuhnya kepada penguasa dan kebijakan penguasa. Sementara rakyat berkewajiban untuk mentaati penguasa pada kebijakan-kebijakannya. Jelas, wadah. Barakallahu. Kemudian al-muallif hafizahullah membawakan lagi argumentasi yang lain, yaitu fi'lus salaf. Tindakannya salafun salih rahimahumullah. Beliau mengatakan, wa hadha ma jara 'alaihi 'amalu sahabah, fa innahum kanu la yuqatilun illa bi amri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Thumma kanu la yuqatiluna illa bi amril khulafa min ba'dih. Inilah amalan yang berlangsung di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka dahulu tidak berperang, tidak berjihad, melainkan dengan perintah Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian seperti Nabi, mereka tidak berjihad, tidak berperang, melainkan dengan perintahnya para khulafa, para khalifah sepeninggal Nabi. Barakallahu fiikum. Salam. Dari sini alhamdulillah ini perkara yang sudah selesai pembahasan di kalangan para ulama, bahkan dimasukkan oleh para ulama termasuk di dalam akidah Ahlussunnah, termasuk usul sunnah, berjihad bersama dengan waliul amr, penguasa kaum muslimin, baik yang fajir ataupun yang adil sampai yaumul qiyamah. Di antara yang memasukkannya dalam perkara akidah ialah Al-Imam Tahawi rahimahullah
Al-Imam Tahawi rahimahullah mengatakan dalam akidahnya, wal haji wal jihad ma'adiyan ma'ul amri minal muslimin birrihim wa fajirihim ila qiyam as-sa'ah la yubtiluhuma syai' wa la yanqubuhuma. Beliau mengatakan berhaji dan berjihad itu terus berlangsung pelaksanaannya bersama dengan penguasa kaum muslimin, baik penguasa yang baik atau penguasa yang fajir, sampai hari kiamat nanti. Tidak ada sesuatu pun yang membatalkan prinsip ini. Jelas, itu dimasukkan dalam akidah. Dalam akidah barakallahu fikum. Di sini jelas bagi kita yang dina'azakumullah, masalah pertama yang membutuhkan legalisasi pemerintah adalah masalah jihadun fi sabilillah. Al-Imam Al-Qura'i rahimahullah bahkan menukil ijma'ul ulama ala anna amr jihad ila wali amr. Al-Qura'i rahimahullah bahkan menukil kesepakatan para ulama urusan jihad itu dikembalikan kepada para penguasa. Barakallahu. Dari sini Alhamdulillah jazakumullah, diingatkan oleh al-muallif. Kita bacakan muallif dulu. Beliau mengingatkan kepada kita semuanya akan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada al-qas jihadiyah. Gerakan-gerakan jihad yang dilakukan oleh orang-orang pergerakan melaksanakan amal jihad, mengibarkan bendera jihad, namun tidak dengan legalisasi pemerintah. Kalau saya bahasakan jihad swasta. Kata Imam ketika itu dalam syaratnya ini, min huna yu'lam, dari keterangan ini diketahui anna ma taqumu bihi al-jama'atul jihadiyah min i'lam al-jihad fi dakhil ad-duwal al-islamiyyah annahu min al-iftiyat al-muharram al-mukhalif li ahkam al-syari'ati wa qawaidha wa maqasidiha. Dari prinsip ini diketahui bahwasanya apa yang dilakukan oleh jamaah jihad yang mengumumkan jihad di dalam negara-negara Islam itu termasuk ikhtiar, dimanakan pemberontakan, dimanakan pembangkangan yang diharamkan, yang menyelisihi hukum-hukum syariat, menyelisihi kaidah-kaidah syariat, dan menyelisihi maksud syariat. Baik. Ini tadi. Intinya semua gerakan-gerakan jihad, ketika tidak ada izin dari penguasa, maka tidak dikatakan sebagai jihadun syar'i, tapi dikatakan sebagai jihadun bid'i. Istilahnya orang sejarah, jihadun ikhwani. Itu. Dan tindakan tersebut termasuk bentuk pembangkangan kepada penguasa, bentuk pemberontakan kepada penguasa. Artinya perkara yang haram, perkara yang melanggar syar'i. Barakallahu. Al-Allamah Syekh, saya yang membawakan kalam a'immah sudah. Al-Allamah Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah menyatakan dalam bab ini, al-jihad fil Islam lahu syurutuh. Jihad dalam Islam itu ada persyaratannya. Wa lam yushra'il jihad illa li'i'la'i kalimatillah tabaraka wa ta'ala. Jihad tidak disyariatkan
melainkan untuk meninggikan kalimat Allah di muka bumi. Wa i'zazil Islam wal muslimin, juga untuk memperkokoh, untuk memperkuat, menampilkan izzah Islam dan kaum muslimin. Belum mengatakan selain. Fa ayyu jihadin aw qitalin aw harakatin tadurru bil Islam wal muslimin wa tuqi'uhum fi huwati dhulli wal hawan fa hadha laysa min al-Islam wala min al-jihad fi sabilillah. Yang artinya kata beliau, maka jihad apapun, peperangan apapun, gerakan-gerakan apapun yang membahayakan Islam dan kaum muslimin, makanya menjerumuskan kaum muslimin dalam kubangan kehinaan dan kerendahan, maka bukan termasuk Islam dan bukan termasuk jihadun fi sabilillah sedikit pun. Sudah dimaksud dalam Majmu'atul Kutub Ar-Rasail wal Fatawa Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali jilid yang ke-15 halaman 375. Masyaallah. Itu oleh Rahman. Kita para keluarga itu. Para yang salah. Dan yang beliau maukan para keluarga itu semua gerakan-gerakan jihad dan swasta tadi itu. Pada kenyataannya amal jihad yang mereka lakukan, para keluarga itu ternyata tidak membawa izzatul Islami wal muslimin. Justru sebaliknya, setiap kali mereka melancarkan aksi-aksi yang mereka sebut dengan jihad, ternyata berakibat kepada kemadaratan, berakibat kepada kehinaan kaum muslimin, kerendahan kaum muslimin, intimidasi yang dirasakan oleh kaum muslimin. Islam tercoreng, muslimin tercoreng dengan amal-amal jihad mereka itu. Maka berarti bukan termasuk Islam sedikit pun, bukan termasuk jihad sedikit pun. Di sisi yang lainnya lagi, swasta, tidak ada izin penguasa padanya. Barakallahu. Hada wadih min barakallahu. Wa huna as'ilah. Di sini khonamtina muncul segudang pertanyaan yang diutarakan kepada para ulama una dalam bab ini. Di antaranya pertanyaan yang dijawab langsung oleh Syekh Muhammad Ibn Abdullah Al-Imam hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Pertanyaannya adalah, kalian wahai Ahlus Sunnah mengatakan jihad itu harus kembali kepada waliul amr. Nah gitu ya. Pertanyaannya, fakaifa narji'u ilaihim wa hum la yuriduna iqamat al-jihad bil kulliyah. Bagaimana mungkin kita kembali kepada penguasa, minta izin penguasa, sementara penguasa itu memang tidak menginginkan tegaknya jihad sedikit pun. Nah gitu ya. Nyatanya mana ada penguasa Islam yang kemudian ngajak kita jihad? Tidak ada. Kembali pada penguasa. Hai penguasa, izin penguasa. Penguasa. Ngapain ke sana? Kita ke sana pun juga nggak bakal diizinkan. Karena mereka tidak hendak menginginkan iqamatul jihad. Masya Allah. Jawabannya kata Syekhul Imam Hafizahullah, beliau mengatakan, "Na'am, ya. Inna hukam al-muslimin fil waqt ar-rahin ghairu qadirin 'ala iqamatil jihad." Betul. Penguasa-penguasa muslim di waktu-waktu sekarang ini mereka memang tidak punya kemampuan untuk melakukan gerakan jihad. Walakin la ya'ni hadza anna afradan yaqumuna bihi. Namun bukan berarti diperbolehkan bagi individu-individu masyarakat untuk menampilkan gerakan jihad. Bal nasbir, kata beliau. Bal nasbir, bal alaina as-sabr wal qiyam bil ilm wat ta'lim
Bahkan wajib atas kita untuk sabar. Kemudian semangat belajar, semangat mengajarkan ilmu. Hatta yuqayyibullah man yaqumu bihi, hingga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan, memunculkan pihak-pihak yang bisa melakukan gerakan jihad tadi. Amma ta'ajjurul madhkur fakam fihi min mafadu wa Allah. Ada sikap kamu yang tergesa-gesa tadi, langsung jihad, langsung gerakan jihad. Betapa banyak mafsadah, betapa banyak madarat yang ditimbulkan daripadanya. Indah kalamu, selesai ucapannya Syekhul Imam disebutkan dalam kitab beliau Tamamul Minnah fi Fiqhi Qitalil Fitnah. Masya Allah. Ini jika oleh dari Yaman kemarin. Tamamul Minnah fi Fiqhi Qitalil Fitnah. Kitab azim terkait dengan masalah peperangan fitnah yang muncul di zaman kita sekarang ini. Hakikatnya. Jadi kita mengatakan kepada mereka, kalau mereka tanya sama aku, nah terus kapan jihadnya? Nah gitu ya. Kalau penguasa tidak mengizinkan, kapan jihadnya? Ngapain kita? Allahumma musta'an. Kita mengatakan bayangan mereka itu yang namanya amal cuma jihad. Nah gitu ya. Gara jihad nganggur. Sampai dari kepada mereka. Kalau sekarang ini belum ada jihadul syar'i, ya sudah. Nanti tunggu sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi kita semuanya untuk melaksanakan jihad syar'i. Ada yang sekarang ini as-sabr. Sabar, ngaji dulu. Ngaji dulu, belajar yang pinter, taklimnya bagus, dakwahnya, sebarkannya bagus. Sampai ada jihad yang syar'i. Itu yang diamalkan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Barakallahu. Baik, muncul pertanyaan. Lalu apa hukumnya berjihad? Di zaman sekarang ini, dalam keadaan dilarang oleh penguasa. Dilarang oleh penguasa. Dijawab oleh Syekh Al-Allamah Shalih Ibnu Fauzan Al-Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ah. Beliau mengatakan la jihad illa biizni wali al-amr. Tidak ada jihad melainkan dengan izin penguasa. Lianna hadza min salahiyati. Karena itu memang tugasnya penguasa. Tugasnya penguasa mengurus masalah jihad. Wal jihadu biduni ilmi iftiyatun alaih. Jihad dengan tanpa izin penguasa itu berarti pembangkangan kepada penguasa. Beliau mengatakan fala budda min ra'yi wa ilmihi, harus dengan kebijakan pemerintah, harus izin pemerintah. Wa illa fa kaifa tuqatil wa anta lasta tahta rayah wa la tahta imrati wali al-muslimin. Kalau tidak, bagaimana mungkin Anda berperang dalam keadaan tidak ada bendera perang yang syar'i, juga tidak dibawa ke pemimpinan penguasa muslimin? Tidak boleh. Tanya lagi, lalu bagaimana orang yang mati ketika itu? Ada yang bertanya di sini. Hal man jahada biduni izni wali al-amr thumma qutila fahal yakunu syahida? Orang yang berjihad dengan tanpa izin penguasa terus mati, apa kemudian dia mati syahid? Dijawab sama Syekh Shalih Fauzan, yakunu ghairu ma'dzunin lah fi hadzal kitab. Kalau tidak ada izin pemerintah, berarti jihadnya dia tidak diizinkan. Fala yakunu qitaluhu syar'iyyah, berarti jihadnya tidak syar'i. Wala yadhharu li ayyakuna syahidan, dan tidak nampak bagi aku dia mati syahid. Nah, halus katanya, tidak nampak bagi aku dia mati syahid. Pada katanya dia mati sangit. Barakallahu. Terus bukan dalam dars Bulughul Maram kitab jihad dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Ada lagi yang tanya. Kita bawakan fatwa juga. Ada lagi yang tanya kepada beliau. Terus bagaimana dengan adanya fenomena di zaman sekarang ini?
adanya orang yang berfatwa yuftin nas biwujubil jihad, memberikan fatwa kepada umat manusia tentang kewajiban jihad. Wajib jihad, tidak ada persyaratan izin penguasa. Malah itu, bagaimana pendapat kamu wahai Syekh? Bicara sama beliau. Hada ra'yul khawarij. Fatwa ini adalah fatwa seperti pendapatnya kaum khawarij. Amma ahlus sunnah fayaqulun, ada pendapat sunnah wal jamaah mereka mengatakan la budda min ra'yih wa la budda min imam. Harus dari kebijakan penguasa, harus ada pemerintah yang menanganinya. Hada manhajul muslimin min ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah manhajnya kaum muslimin dari semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mengatakan alladhi yufti bi annahu la imam wa la raya wa kullun yattabi'u hawa, hadza ra'yul khawarij. Ada yang berfatwa tidak perlu ada imam, tidak perlu ada bendera jihadnya imam, sudah masing-masing ikut dengan hawa nafsunya, itu merupakan ra'yul khawarij, pemikirannya kaum khawarij. Indah. Ini dari dalam syarah al-aqidah as-safariniyah karena Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Boleh dong ya? Boleh. Maka benar-benar azakumullah apa yang dilakukan oleh mereka ini yang melancarkan aksi-aksi jihad dengan slogan mereka mutsyahidan, apa gimana Ivan? Ishamidan atau mutsyahidan, hidup mulia atau mati syahid. Itu merupakan perbuatan yang melanggar syar'i, bukan termasuk jihad sedikit pun, dan tindakan mereka justru dinyatakan sebagai pembangkangan penguasa. Orang yang mati di antara mereka bukan mati syahid. Saya jelaskan di sini. Ini karena tidak azakumullah fatwa ulama ketika jihadnya itu betul-betul melawan orang kafir harbi. Paham ya? Yang dilawan itu jelas. Dikasih hukum yang sedemikian rupa oleh para ulama karena semata-mata tidak izin pemerintah. Paham ini? Min babi aula, lebih-lebih lagi bukan jihad yang syar'i apabila amaliyah jihadnya itu ternyata tidak sesuai dengan ketentuan jihad yang lain. Yang dilawan bukan kafir harbi, tapi yang dilawan kafir zimmi, atau kafir mu'ahad, atau kafir musta'man. Maka tambah tidak karu-karuan lagi semin babi aula dikatakan bukan jihad, tapi irhab. Kalau irhab, teror. Teror itu. Tindakan-tindakan pengeboman, turis-turis, pengeboman di tempat duta besar mancanegara, Amerika, Australia, Inggris, apa begitu. Melaksanakan bom bunuh diri, dari mulai bom yang ditaruh di badannya sampai bom rantau, bom pensil, bom apa mana ya Pak, dan macam-macamnya dengan nama jihad. Itu bukan jihad, tapi namanya irhab, dan itu adalah aksi khawarij, bukan aksi mujahidin. Apa ini? Lebih tenang lagi Pak. Jadi yang dibahas sekarang ini apa? Semata-mata tidak diizinkan, pemerintah sudah seperti itu fatwanya para ulama. Apalagi tidak terpenuhi ketentuan-ketentuan yang lain. Kemudian di zaman kita sekarang ini, yang antum harus tahu baik-baik, belum ada satupun rayatul jihad asy-syar'i. Belum ada satupun bendera jihad yang syar'i. Belum ada. Maka untuk mengamalkan amalia jihad yang sangat besar keutamaannya tadi,
belum bisa dipraktekkan, belum bisa diamalkan. Maka kita mengerjakan yang lainnya lagi. Sekian banyak amal saleh, sekian banyak amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak yang kita kerjakan untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan jihad melawan orang kafir harbi, tapi yang mungkin kita kerjakan ialah jihadul munafiqin. Berjihad melawan orang-orang munafik. Berjihad melawan ahlul ahwa'i wal bidah. Yang ini jihadul khawas. Jihadnya orang-orang khusus. Hanya para ulama yang mampu melaksanakannya. Hanya para tulabul ilm al-mutamakkinin fil ilm. Para pencari ilmu yang mumpuni keilmuannya. Yang mampu bertindak sebagai mujahidin. Jihad melawan kaum munafik. Barakallahu. Yang ini khusus. Dikarenakan pakai ilmu. Kalau yang melawan orang kafir pakai otot. Nah, tukang becak itu bisa lari. Jihad melawan kaum kafirin harbiyin. Tapi kalau terkait dengan jihadul munafikin, tidak sembarang orang. Jihadul khawas. Itu dikatakan demikian oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Atau bukan khawas. Kita kan bukan khawas ini. Nah, kita kan awam ini ya. Atau berjihad melawan syaitan, berjihad melawan hawa nafsu. Ini kewajiban semua pihak. Kewajiban semua kaum muslimin untuk betul-betul menundukkan hawa nafsunya, menundukkan setannya supaya mau tunduk kepada perintah Allah dan juga perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, jangan bingung. Gak ada amal jihad, jangan bingung. Masih banyak amal yang lainnya lagi. Ini yang pertama. Barakallahu fikum. Amalan pertama yang harus mendapatkan legalisasi penguasa. Ahlus sunnah memiliki akidah bahwasanya jihad harus dengan izin penguasa. Yang memiliki prinsip ini adalah kaum Khawarij. Masya Allah. Lanjut. Tidak usah lihat jam. Lanjut. Barakallahu fikum. Yang lihat jam nanti malah sudah. Lanjut. Barakallahu fikum. Bab yang berikutnya. Ini baru menjelaskan babnya mu'allif, belum babnya saya sendiri. Nah, yang berikutnya katanya mu'allif hafizahullah, bab yang berikutnya beliau mengatakan tarkul ifta wa ta'lim wal waqt idza mana'a minhu waliyul amr wa fil ummati man yaqumu bih. Masyaallah. Tidak boleh berfatwa. Tarkul ifta. Tidak berfatwa. Tidak taklim, mengajarkan ilmu. Tidak berfatwa, tidak mendakwahkan mengajarkan ilmu, tidak pula memberi mau'izah. Apabila dilarang oleh penguasa, dan yang kedua apabila di tengah-tengah umat ini sudah ada yang melakukannya. Maulah ini masalah kedua yang diangkat oleh mu'allif yang intinya masalah yang harus ada legalisasi pemerintah. Urusan berfatwa, berdakwah, tamam, taklim, mau'izah, ceramah. Ini harus izin pemerintah. Pemerintah yang mengatur masalah ini. Kalau ternyata penguasa menyatakan larangan, fulan tidak boleh berfatwa. Sampun wata'ah, jangan berfatwa. Fulan tidak boleh taklim mengajarkan ilmunya. Stop semua halaqah-halaqahnya. Berhenti. Sampun wata'ah. Fulan tidak boleh memberikan mau'izah. Dia mau'izah hasanah, khutbah Jumat, khutbatul Id. Nah, misalnya, tidak boleh. Kholas, nganggur. Para itu ya, pensiunkan, sampun wata'ah. Para ini
Kita mengatakan sam'un wa ta'ah apabila di tengah-tengah umat sudah ada pihak-pihak lain yang telah melaksanakan kewajiban fatwa, taklim, mau'izah dan semisalnya. Saya paham ya? Misal. Di Yogyakarta ini kiainya banyak. Kita bilang kiai apa ustaz? Kiai atau ustaznya banyak. Yang kita bahas ahlu sunnah aja lah, jangan memikirkan yang lain-lainnya. Ustaz ahlu sunnah banyak di Yogyakarta ini. Ada berapa semuanya? 10? Anggap 10. Barakallahu. Ternyata turun SK dari pemerintah Yogyakarta, DIY. Ustaz Fulan tidak boleh dakwah di Jogja. Artinya tidak boleh berfatwa, tidak boleh bikin halaqah ilmu, tidak boleh membuat mau'izah, tidak boleh khutbah Jumat dan segala macamnya. Ini sudah turun SK, sudah pensiun. Harus sam'un wa ta'ah. Sam'un wa ta'ah. Sami'na wa ata'na kepada penguasa. Dikarenakan masih ada 8 ustaz lagi yang masih bisa berdakwah kepada Allah. Dengan 10 dikurangi 2 kan gitu ya. Misal saya tunjuk. Ustaz Afifuddin tidak boleh ngajar di Jogja. Sami'na wa ata'na. Ya wes, tutup awak wae. Barakallahu. Itu jangan kita kerjakan yang lainnya lagi. Banyak pekerjaan kan ya. Jangan kira terus gimana? Nganggur. Masih banyak yang lainnya yang kamu kerjakan. Ibadah masih banyak, amal soleh masih banyak. Terhadap tapi aku tidak boleh. Masih ada 8 orang lain yang berdakwah. Tapi kalau ternyata barakallahu fikum di wilayah itu, di tempat itu tidak ada yang berdakwah ila Allah, tidak ada yang mendakwakan dakwah sunnah kecuali Anda, wajib bagi Anda untuk berdakwah. Barakallahu. Baik, tak bacakan fatwa sebelum kita baca riwayatnya ya, karena ada mau zuhur. Tak bacakan fatwa di sini sampaikan alaih. Dibawakan oleh al-muallif hafizahullah taala wa ra'ah. Barakallahu dalam syarahnya fatwa dulu dalam saya terangkan rinciannya dari muallif. Wa qad su'ila asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya as-soal fa fadilatu Syekh idza nadaba Allah 'azza wa jalla ila amrin min asy-syari'ah nadban 'amma kad'awati ila Allah mathalan. Apabila Allah Subhanahu wa taala menganjurkan suatu perkara dari syariat ini dengan anjuran umum seperti dakwah kepada Allah misalkan, wa mana'a min iqa'ihi waliyul amr. Tetapi waliyul amr penguasa mencegah, melarang kita untuk melakukannya. Fahal yustahabbu liwaliyil amr fi hada ma qala Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna ta'atu fil ma'ruf. Apakah dianjurkan untuk mentaati penguasa dalam bab ini? Ditambah lagi dengan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ta'atu fil ma'ruf, ketaatan hanya dalam perkara ma'ruf ma'adhaf tidak tayassar. Dengan kaidah kalau mengucapkan jazakallah. Fa'ajab Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah mengatakan, menjawab, "Idza qala waliyul amri li syakhsin mathala." Kalau penguasa misal mengatakan kepada seorang dai, "La tad'u ila Allah." Kamu tak boleh berdakwah. Belum mengatakan. Fa in kana la yaqumu ahadun siwahu fi hadhihi al-muhimmah. Kalau tidak ada seseorang pun yang melaksanakan tugas ini kecuali dia, fa'innahu la yuta'u waliyul amr bidzalik. Maka tidak boleh kita mentaati penguasa dalam perkara ini. Li'annaha takunu fardhu 'ain 'ala hadha syakhs. Sebab dakwah ketika itu menjadi fardhu 'ain atas orang ini. Hanya dia satu-satunya yang ada ketika itu. Wala ta'ata li waliyil
waliyil amr fi tarki fardhi 'ainin. Itu kaidah. Kata beliau, tidak ada ketaatan kepada penguasa di dalam meninggalkan amal yang fardu 'ain. Belum ada kata lain. Amma idza kana yaqumu ghairuhu maqama. Tetapi kalau ada orang lain, dai lain yang melaksanakan tugas ini, nawarna, maka kita lihat. Idza kana waliyul amr nahahu li'annahu yakrahu da'wat an-nas. Kita lihat, kalau sang penguasa melarang dai tadi berdakwah karena memang dia nggak suka dengan dakwah itu, fahuna yajibu ayyunafah waliyul amr fi hadha. Maka ketika itu kita harus menasihati wali amr dalam fatwanya tadi. Wujudkan takillah. Tetaplah kamu kepada Allah yang penguasa. La tamna min irsyad ibadillah. Kamu jangan menghalangi orang untuk memberikan bimbingan kepada hamba-hamba Allah. Itu kalau melarang alasannya dan juga dakwahnya. Nasihati dia. Amma idza kana nahyu hadha syakhs li sababin akhar yahduhu min jarra kalam hadha rajul. Tetapi kalau larangan penguasa terhadap dai tadi dikarenakan sesuatu yang lain yang muncul karena akibat dakwahnya orang ini, wa ra'yu waliyil amr anna al-maslahata fi iqabih, sementara pendapat dan kebijakan penguasa maslahatnya menghentikan dia, wa ghairuhu qaiman bil wajib, sementara ada dai yang lain yang melaksanakan kewajiban ini, fa innahu la yahillu li hadza ayyunatila waliyil amr. Maka tidak boleh, tidak halal bagi dai tadi untuk membangkang kepada waliyul amr. Intaha dari kitab Liqa' Babil Maftuh. Beliau juga mengatakan dalam pertanyaan yang lain, ditanya dengan pertanyaan serupa. Beliau mengatakan ittaqillah, ya ittaqillah. Ma kunta ta'lam anna ta'ata waliyil amr wajibah wa mana'aka min an tatakallam fa ta'atuhu min dinillah. Ta'ala ya ittaqillah. Dari masa ini dakwah dia padahal pasal para penguasa dilarang penguasa. Ya ittaqillah. Selama kamu tahu mentaati penguasa itu hukumnya wajib dan dia melarang kamu untuk bicara, maka mentaati penguasa termasuk agama Allah. Anta Allah khair. Kamu di atas kebaikan. Jika kamu pensiun dakwah, itu bahasanya. Pensiun dakwah karena larangan penguasa dan dikarenakan kamu mentaati penguasa, pensiun kamu itu kamu mentaati penguasa, kamu sedang beribadah kepada Allah dengan pensiun kamu tadi. Entahlah kayak. Nah, dengan perincian tadi itu juga disebutkan dalam kitab Liqa' Al-Babil Maftuh. Barakallahu fikum. Dan nampaknya sudah masuk zuhur ini. Belum? Hah? Sudah? Nah, sengaja diputus tengah-tengah. Nah, insyaallah kita teruskan pada zuhur nanti melanjutkan masalah harfu istilah ta'lim al-wa'd. Barakallahu fikum. Saya kira cukup sekian yang bisa teruskan pada zuhur. Masih pada penjelasan bab yang kedua yang dibawa oleh Mu'allif sekaligus dibacakan adillah insyaallah taala. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.